Assalamualaikum sahabat BK, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang budaya perilaku 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Budaya 5S adalah bagian dari pembentukan karakter yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Dalam interaksi antar individu, sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai positif akan membangun hubungan yang harmonis dan menciptakan lingkungan yang nyaman. Budaya 5S merupakan singkatan dari 5 perilaku dasar yang perlu dibudayakan, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Makna dan nilai setiap unsur 5S. 1. Senyum. Senyum adalah ekspresi wajah yang menggambarkan kehangatan dan keramahan. Dengan senyum, seseorang menunjukkan sikap terbuka dan bersahabat. Senyum dapat menjadi awal yang baik dalam setiap interaksi sosial. Sebuah senyum tulus dapat menularkan energi positif kepada orang lain dan mencairkan suasana yang tegang. Nabi Muhammad pernah berkata, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah bagimu." Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1956. Maknanya adalah Islam mengajarkan bahwa senyum bukan hanya kebiasaan baik tetapi juga ibadah. Senyum dapat mempererat hubungan, menciptakan suasana hati damai, dan menumbuhkan kasih sayang di antara sesama manusia. 2. Salam. Memberi salam merupakan bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap kehadiran orang lain. Salam juga menjadi cerminan nilai keagamaan dan kesantunan dalam budaya kita. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah, Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu, agar kamu mengerti. Maknanya, salam adalah bentuk penghormatan dan doa kebaikan kepada sesama. Islam menganjurkan untuk memulai salam terlebih dahulu sebagai bentuk kebaikan dan kasih sayang. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang berkendaraan hendaknya memberi salam kepada orang yang berjalan kaki, orang yang berjalan kepada orang yang duduk, dan yang jumlahnya sedikit kepada yang jumlahnya banyak. Hadis riwayat Bukhari nomor 6234 dan Muslim nomor 2160. Mengucapkan salam adalah cara Islami untuk menciptakan kedamaian dan mempererat ukhuwah Islamiyah. 3. Sapa. Menyapa orang lain dengan tulus menunjukkan kepedulian dan perhatian. Sapa mempererat hubungan dan menumbuhkan rasa kekeluargaan dalam lingkungan sosial. Menyapa seseorang dengan sederhana seperti menyebut nama seseorang dengan ramah, bertanya kabar, atau memberi ucapan selamat. Tindakan kecil ini memiliki dampak besar dalam membangun kedekatan emosional. 4. Sopan. Sikap sopan terlihat dari tutur kata, gerak tubuh, serta cara berpakaian dan bertindak. Kesopanan mencerminkan pribadi yang menghargai diri sendiri dan orang lain. وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Sopan santun perlu diajarkan sejak dini agar menjadi bagian dari kepribadian anak. Contoh kesopanan antara lain menggunakan bahasa yang halus, tidak memotong pembicaraan, dan menghormati perbedaan pendapat. Sopan santun terlihat dari cara berjalan dan berbicara. Islam menuntun umatnya agar tidak sombong, tidak keras suara, dan bersikap rendah hati dalam pergaulan. 5. Santun. Santun berkaitan dengan etika dan tata krama dalam berperilaku. Orang yang santun akan menjaga perasaan orang lain dan menunjukkan rasa hormat, terutama kepada orang yang lebih tua atau memiliki kedudukan yang tertentu.
Nabi pernah berkata, sesungguhnya kelembutan itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidak dicabut dari sesuatu melainkan akan membuatnya buruk. Hadis riwayat Muslim nomor 2594. Maknanya adalah, santun adalah bagian dari akhlak yang mulia. Seseorang yang bersikap lembut dan penuh kesopanan akan tampak indah dalam pandangan manusia dan mulia di sisi Allah. Implementasi 5S dalam kehidupan sehari-hari. 1. Lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, siswa diajarkan untuk menyambut guru dan teman dengan senyum dan salam, serta menyapa dengan ramah. Sikap sopan dan santun harus terlihat dalam komunikasi sehari-hari dan saat mengikuti kegiatan pembelajaran. 2. Lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, orang tua menjadi teladan utama dalam menerapkan 5S. Anak akan meniru sikap orang tua dalam berinteraksi, sehingga penting bagi keluarga untuk membiasakan perilaku 5S di rumah. Komunikasi yang santun antara anggota keluarga menciptakan suasana rumah yang nyaman dan penuh kasih. 3. Di lingkungan masyarakat. Budaya 5S sangat penting untuk menciptakan suasana masyarakat yang harmonis, dengan membiasakan menyapa tetangga, bersikap sopan saat bertamu, dan menunjukkan kepedulian. Hubungan antar warga menjadi lebih erat. Perilaku 5S juga mengurangi potensi konflik dan meningkatkan rasa aman. Manfaat budaya 5S. Ada beberapa manfaat jika menerapkan budaya 5S. 1. Membentuk karakter yang ramah dan positif. 2. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa hormat. 3. Mendukung suasana belajar yang nyaman. 4. Melatih komunikasi dan kecerdasan sosial. 5. Membangun karakter islami dan akhlak mulia. Strategi menanamkan budaya 5S. Budaya 5S merupakan bagian penting dalam membentuk kepribadian yang baik dan lingkungan sekolah yang harmonis. Sebagai peserta didik, kita memiliki peran langsung dalam menanamkan dan menjaga budaya ini agar benar-benar menjadi kebiasaan positif di sekolah maupun di luar sekolah. Berikut ini adalah strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh kamu untuk menanamkan budaya 5S. 1. Memulai dari diri sendiri. 2. Menjadi contoh bagi teman sebaya. 3. Aktif mengikuti kegiatan sekolah yang menumbuhkan nilai 5S. 4. Memahami nilai Islam di balik budaya 5S. Dan yang terakhir 5. Melatih komunikasi dan pengendalian diri. Budaya perilaku 5S bukan hanya sekedar kebiasaan, melainkan wujud nyata dari karakter dan nilai-nilai luhur bangsa. Melalui pembiasaan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, kita turut serta membangun masyarakat yang lebih beradab dan bermartabat. Penerapan budaya 5S perlu dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten oleh semua pihak, baik individu, keluarga, lembaga pendidikan, hingga pemerintah. Dengan membudayakan 5S, kita menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik untuk generasi masa depan. Kini telah hadir buku materi bimbingan konseling. Tersedia dari tingkat MI, MTS, dan MA. Buruan dikoleksi sebelum kehabisan. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Jangan lupa tugas-tugasnya diselesaikan ya. Terima kasih sudah mengikuti materi bimbingan konseling hari ini. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum. Jangan lupa di-follow ya. Terima kasih.